Kita semua pasti merasakan bahwa ibu adalah sumber energi kehidupan bagi kita semua. Ibu bagi saya pribadi juga menjadi sumber nyawa dunia. Saya merasakan banyak hal yang dilakukan oleh seorang ibu kepada kita semua. 22 Desember setiap tahunnya, bangsa Indonesia merayakan peran ibu sebagai sosok istimewa melalui peringatan Hari Ibu. Penetapan Hari Ibu sendiri lahir dari pergerakan perempuan Indonesia. Berawal dari Kongres Perempuan pertama 22 Desember 1928 di Yogyakarta yang telah mengukuhkan semangat dan tekad bersama untuk mendorong kemerdekaan Indonesia. Kaum perempuan memiliki kesempatan dan kedudukan yang sama dalam berusaha dan bekerja di Indonesia yang dilindungi undang-undang. Kemajuan dan karir seorang perempuan di sektor manapun, terutama di pemerintahan, sejatinya dapat diraih tanpa adanya diskriminasi gender. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pun menegaskan bahwa perempuan mewakili separuh dari penggerak pembangunan negara. Saat ini, tidak sedikit perempuan yang menjadi pemimpin di pemerintahan. Kepemimpinan yang diperoleh sejatinya didapatkan melalui kerja keras, perjuangan, dan prestasi yang diraih. Sekretariat Kabinet adalah institusi di lingkungan lembaga kepresidenan yang mendukung emansipasi wanita dan memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi pegawai perempuan untuk berkembang dan berkarir. Adalah Rati Nurdiati, salah satu sosok pemimpin perempuan inspiratif yang memegang peran strategis di Sekretariat Kabinet sebagai Wakil Sekretaris Kabinet. Eksistensi perempuan dalam pemerintahan kini semakin signifikan dan kontribusinya dalam pembangunan juga sangat besar, semakin baik. Mereka menjadi penentu kebijakan kunci dalam pembangunan bangsa dan negara ini. Di cabang pemerintahan eksekutif sebagai contoh, dalam kabinet Presiden Joko Widodo saat ini ada sejumlah menteri-menteri perempuan. Mereka adalah menteri-menteri yang mempunyai kaliber internasional. Begitu pula di Sekretariat Kabinet, keberadaan perempuan cukup signifikan. Ini terlihat dari jumlah pejabat struktural maupun fungsional yang cukup banyak, baik pada level junior maupun level yang paling senior. Mendedikasikan dirinya puluhan tahun bagi negara sebagai ASN profesional tak serta-merta membuat Ibu Rati melupakan perannya sebagai pemelihara rumah tangga dan ibu bagi kedua anaknya. Membagi waktu antara dua tugas saya sebagai ibu dan sebagai pegawai, saya mulai dengan meyakini bahwa kedua tugas tersebut adalah konsekuensi dari pilihan yang saya ambil. Sisi lain dari tugas itu ada tanggung jawab, baik keluarga maupun kantor menuntut tanggung jawab yang utuh dari saya. Saya dan suami saling melengkapi, saling berbagi peran. Pekerjaan saya di Sekretariat Kabinet selama 33 tahun saya bekerja di sini mengharuskan saya bekerja hingga malam hari, bahkan selama akhir pekan. Maka saya harus memaksimalkan waktu saya yang tersisa untuk keluarga. Alhamdulillah, saya bersyukur saya diberi suami dan anak-anak yang sangat mengerti keadaan saya. Sosok pemimpin perempuan lainnya di Sekretariat Kabinet yang juga menjalankan peran sebagai istri dan juga ibu adalah Yuliati Kristina. Saya mengelola data dan informasi. Saya mengelola juga sistem informasi dan teknologi informasi. Kami juga mengelola terkait dengan kearsipan. Kemudian berikutnya terkait dengan perpustakaan. Ibu dari 2 orang putra dan 1 orang putri ini tetap memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya di balik kepadatan tugas-tugas negara yang diembannya. Hal ini tentu saja tidak mudah baginya. Pernah ya suatu saat anak saya sakit tuh ya. Ini termasuk salah satu tindakan yang saya sampai kepikiran apa saya keluar kerja ya, gitu. Saya sampaikan ke anak saya, nggak usah, ibu nggak usah keluar. Saya senang ibu tetap kerja karena buat saya
kebanggaan. Saya juga terharu pada saat saya ulang tahun. Saya lupa, mungkin 4 tahun yang lalu saya ulang tahun. Karena mungkin saya seperti itu ya, nih anak saya ngasih kado nih. Ngasih kado foto. Saya digambarkan sebagai Wonder Woman. Karena kata ibu kok kerja, tapi ibu bisa bantu kami di rumah. Walaupun saya juga banyak kekurangan, tapi anak-anak benar-benar menghargai saya gitu loh. Berperan ganda sebagai orang tua tunggal dan wanita karir di pemerintahan dialami oleh Mita Aprianti. Tanpa menghiraukan lelah di raga dan pikirannya, perempuan tangguh ini menjalankan hari-harinya dengan penuh rasa tanggung jawab dan sepenuh hati. Sebenarnya jadi orang tua tunggal dan ibu pekerja itu cukup berat. Mungkin buat banyak orang yang memiliki kondisi yang sama seperti saya, itu pasti juga berat. Tapi untuk saya diberikan amanah dan rezeki anak spesial, itu membuat diri saya menjadi kuat. Dan untuk menghadapi itu saya bisa membagi waktu dengan cara yang mungkin lebih ekstra dari orang tua lain yang mungkin memiliki kondisi yang normal. Memiliki anak berkebutuhan khusus adalah anugerah terindah bagi Ibu Mita. Alih-alih menjadikan ia tidak semangat bekerja, anak semata wayangnya inilah yang memotivasinya agar bekerja lebih giat lagi. Harapannya kelak ia bisa membahagiakan dan membanggakan buah hatinya tercinta. Kalau di kantor saya akan full dengan pekerjaan di kantor, tapi ketika saya sudah di rumah saya akan punya quality time dengan anak saya. Mama. Saya berusaha menjalankan peran saya sebagai seorang pekerja dan juga menjadi seorang ibu yang baik untuk anak saya. Selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu di seluruh Indonesia. Selamat Hari Ibu kepada seluruh ibu Indonesia. Jadilah ibu yang hebat, ibu yang super. Bagi para ibu, mari kita menjadi pendidik yang penuh kepekaan agar mereka menjadi pribadi yang berkarakter baik, berakhlak mulia, dan berempati tinggi. Selamat Hari Ibu bagi seluruh ibu Indonesia. Ibu adalah sosok yang sangat berperan dalam pembangunan jati diri kita sebagai manusia. Dan ibu adalah tokoh yang bisa membangun moral dan akhlak buat kita. Ibu, tetaplah tegar seperti batu karang di ujung pantai, selalu mencintai dan memberi seperti Ibu Pertiwi. Terima kasih kepada para ibu yang telah membesarkan kami dan memperjuangkan kami dengan rasa penuh dengan cinta. Ibu adalah segalanya, karena tanpa ibu kita tidak akan ada di dunia ini. Untuk para ibu di Indonesia, kami mengucapkan Selamat Hari Ibu. Saya, Wakil Sekretaris Kabinet, ingin menyampaikan sekilas tentang Sekretariat Kabinet. Presiden Joko Widodo dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 telah memberikan tugas kepada Sekretariat Kabinet untuk memberikan dukungan manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sekretariat Kabinet diberikan tugas untuk melakukan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian dan lembaga, baik berupa peraturan menteri maupun peraturan kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden. Kami mengemban tugas tersebut dengan hati-hati, dengan terus mengedepankan kecepatan dan ketepatan dalam proses pengambilan kebijakan, serta dengan memastikan bahwa dengan pelaksanaan tugas kami tersebut,
tidak menimbulkan birokrasi baru yang justru menghambat proses pengambilan kebijakan yang sudah berjalan baik selama ini. Kedeputian Polhukam memiliki tugas fungsi mengimplementasikan fungsi manajemen kabinet yang dimiliki oleh Sekretaris Kabinet. Kedeputian Polhukam memiliki tugas fungsi menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mengalami hambatan. Fungsi lainnya antara lain adalah bagaimana peraturan-peraturan menteri yang rencananya akan ditetapkan oleh menteri dapat dikawal oleh kedeputian ini sebelum ditandatangani oleh menteri agar tidak terjadi tumpang tindih dengan kebijakan-kebijakan presiden yang telah diputuskan. Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menjalankan manajemen kabinet di bidang perekonomian. Salah satu fungsi strategis dari Deputi Bidang Perekonomian saat ini adalah membantu Sekretaris Kabinet melakukan analisis dan memberikan rekomendasi atas rancangan peraturan menteri sebelum ditetapkan oleh menteri atau kepala lembaga untuk mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan siap membantu Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi terhadap rancangan peraturan menteri atau kepala lembaga yang bersifat strategis, berdampak luas kepada kehidupan masyarakat atau lintas sektoral. Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam penyelenggaraan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang kemaritiman dan investasi dalam mendukung capaian target pemerintah dalam RPJMN. Tugas tersebut antara lain mengkoordinasikan peraturan menteri dan kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden, debottlenecking dan memastikan target investasi. Kedeputian Dukungan Kerja Kabinet mempunyai tugas dan fungsi menyiapkan, melaksanakan, melaporkan, dan juga menyebarluaskan rapat terbatas dan sidang kabinet yang dipimpin oleh Presiden dan juga Wakil Presiden. Dalam proses pengambilan kebijakan tersebut, ada beberapa arahan-arahan Presiden yang ada di dalam rapat terbatas dan sidang kabinet tersebut, yang kemudian Kedeputian Dukungan Kerja Kabinet menyampaikan kepada para menteri untuk segera ditindaklanjuti. Selain itu, ada tugas fungsi lain, yaitu penyiapan naskah-naskah kenegaraan dan juga naskah-naskah kepresidenan, yang merupakan salah satu bentuk untuk mendukung proses-proses diplomatik untuk menjaga hubungan antara negara kita dengan negara-negara sahabat. Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet. Tugas dan fungsinya intinya adalah membantu Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan sarana dan prasarana, administrasi kepegawaian, kemudian juga pengawasan, termasuk juga mengenai dukungan sarana prasarana teknologi. Selain itu, dan yang terpenting adalah Deputi Bidang Administrasi juga memberikan dukungan di dalam kesekretariatan tim penilai akhir yang dipimpin oleh Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian pimpinan tinggi media. Saya selaku staf ahli Sekretaris Kabinet bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat, sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden tentang Organisasi Sekretariat Kabinet, bertugas memberikan rekomendasi kebijakan kepada Sekretaris Kabinet atas isu-isu strategis di bidang perekonomian dan kesra. Sebagai staf ahli Sekretaris Kabinet bidang politik dan hukum, tugas utama saya adalah memberikan rekomendasi strategis terhadap isu-isu pemerintah khususnya yang terkait dengan politik dan hukum. Staf ahli reformasi birokrasi Sekretariat Kabinet mempunyai tugas dan fungsi memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis di bidang reformasi birokrasi.